welcome back to Sarni Brothers. Mas Deka kembali lagi. Dan sesi hari ini gua mau ngapain, bahas movie lagi. Jadi pengalaman gua tadi udah pernah nonton sekali movie, yaitu Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Jadi gua udah pernah nonton filmnya dan wow, gua puas banget dan gua bisa memahami ceritanya seperti apa. Jadi gua rada sedikit spoiler aja untuk bisa mengetahui lah apa yang bisa gua bahas dari story tersebut. Oke, jadi begini, gua waktu itu pernah nonton ini tanggal 5 Mei ya, sebelum bude gua meninggal dunia. Jadi gua sempatin waktunya karena tuh hari Minggu kan hari yang free, jadi gua sempatin waktunya untuk nonton sama refreshing. Jadi begitulah tujuannya. Emang weekend ini nggak boleh disia-siain, kalau ada kesempatan ya ambil aja. Jadi gitu doang ya. Jadi gue bener-bener excited banget lah dengan movie-nya Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Dan berikutnya gue step by step nonton dan menelaah beberapa gambar dan beberapa info dari website, dan ternyata tidak disangka-sangka Shin Asuka jadi MVP. Beneran dong. Jadi gua bisa bilang Shin jadi MVP gara-gara ini berkat dukungan dari fans Jepang dan seluruh fans game-game Super Robot Wars, bahkan fans dari serial Gundam Seed sampai Gundam Seed Destiny ini mengidam-idamkan momen seperti ini. Alhasil apa yang terjadi? Film ini berhasil mencapai keuntungan yang paling legit banget, paling besar, yaitu bisa mencapai 4,64 miliar yen. Nah, one more thing yang gua tahu di movie ini movie udah muncul di Indonesia sejak 20 April, yaitu fan screening, dan tayang reguler tanggal 1 Mei. Jadi gue sempetin waktu untuk nontonnya tanggal 5 Mei dan baru nonton sekali. Sisanya gue cek-cek dari TikTok ada yang nge-spoiler apa, tapi gue sarankan untuk tidak menonton itu. Karena di sini ada orang-orang Jepang yang sedang mengintai juga, dan dia bisa bilang Eiga Dorobo, artinya maling movie. Jadi tidak aku sarankan sama sekali. Dan di storyline ini gue bisa nangkap mulai dari kasus pembajakannya Strike Freedom Gundam 6 bulan yang lalu. Jadi gue bisa nangkap kalau dalang dari semua kejadian ini adalah cewek Moonlight Valkyrie yang bernama Agnes Gibbonrat. Jadi gue bisa bilang Agnes itu emang pengkhianat karena dia dimanipulasi oleh Foundation dan jujur dia itu juga terlibat dalam kasus pembajakan Strike Freedom Gundam bersama dengan pacarnya, yaitu Leonard. Nah, yang gue tahu infonya lagi, Agnes ini ternyata adalah satu angkatannya Shin, Luna Maria, dan Rei sejak mereka masuk ke Akademi Zaf. Jadi sebelum masuk ke storyline-nya Gundam Seed Destiny, Agnes ini satu angkatan dengan Shin, Luna Maria, dan Rei, dan mereka sempat berpisah. Jadi gue bisa tahu nih, Agnes nyari pacar baru, memaksa untuk mencintai Agnes sendiri, dan inilah hasilnya. Agnes ini yang benar-benar sombong di movie ini adalah dalang dari semua kejadian di Seed seputar Gundam Seed Freedom. Jadi itulah sebabnya Agnes ini emang dimanipulasi sama Foundation.
Alhasil di movie-nya Agnes berhasil dilumpuhkan sama Luna Maria dengan Impulse Gundam Spec 2. Akhirnya nggak tahu nih Agnes nih tobat atau apa. Ya untuk berikutnya gue bakal kasih tunjuk kalian bagaimana gambarnya dari movie ini, dan gue udah tengok beberapa info. So let's go, kita lihat dulu bagaimana wujudnya. Well ya, jadi kebetulan banget gue hari ini udah dapat beberapa bocoran dan gambar. Plus gue udah lumayan puas banget nonton Mobile Suit Gundam Z Freedom. Jadi gue dapat beberapa gambaran spoiler. Itu udah dari website Jepang juga, dan gue udah ngamati dan udah banyak baca. Jadi gue bisa bilang beberapa hal. Jadi ada momen-momen yang paling epic juga bakal terjadi. Ini kemudian mungkin kebanyakan dari kalian pasti belum pada yang nonton ini sih, karena mungkin ada kesempatan terakhir. Jadi kesempatan terakhir kalian untuk nonton Mobile Suit Gundam Z Freedom ini adalah hari ini sampai besok tanggal 23 Mei. Karena 23 Mei ini adalah hari terakhir Jepang nayangin movie Gundam Z Freedom. Di sini gue ada dapat beberapa gambaran spoiler dari movie-nya dari beberapa website yang udah gue temui, dan benar-benar ada momen epicnya di sini. Nah di sini gue bisa nemu Lakos. Nah di sini gue nemu Agnes lagi ngebujuk Kira buat ngapain itu. Kok Agnes kasian banget, gak ada yang mencintai Agnes atau milih siapa. Ya Kira ya tetap milih Lakos. Jadi itu saja problemnya. Nah ini dia scene yang udah ngedapetin Destiny Gundam Spec 2. Jadi scene dalam mode ini udah pengen banget balas dendam pada keempat Black Knight tersebut sama Foundation. Karena apa? Karena dia kalah pas dia nyetir Immortal Justice. Dia dikalahkan sama Black Knight Squadron miliknya Griffin Arbales. Dia kalah terus berhasil kabur dan diselamatin sama Gian Stormnya Hilda. Tapi pas di akhir-akhir, wah gue nggak bisa bilang apa-apa lah. Kalau scene itu ngegrepe anunya Hilda sambil ngelihat nuklir, wah kacau nih. Gue mungkin bisa bilang, tapi gue nggak dapet momen seperti itu karena itu bakal kena kartu kuning beneran. Nanti gue bakal kena kartu kuning. Nah ini scene yang paling dinanti-nantikan, yaitu debutnya Mighty Strike Freedom Gundam. Ini pas kehabisan energi, Kira berhasil kabur, diselamatin sama Lakos Klein, dan dia gabung dengan Proud Defender. Jadi ini adalah gambaran dari Mighty Strike Freedom Gundam. Jadi gue bisa bilang ini lumayan. Ini Mighty Strike Freedom Gundam ini bisa dibilang agak terlalu OP sih, tapi bisa digunakan untuk menghancurkan semua senjata. Bahkan sekali gelombang petir aja udah bikin semua senjata hancur beneran. Dan ini momen-momen terakhirnya di movie Gundam Z Freedom. Ya ini ada gambaran beberapa. Ada Rising Freedom, Immortal Justice, terus dan bawah ini Arthur ini yang pakai Infinite Justice Type 2. Dan kiri ini adalah debutnya Destiny Gundam Spec 2. Kan waktu itu Destiny yang di Gundam Z Destiny jatuh, rusak parah, terus ditemukan sama orang-orang dari Morgan Rete dan diperbaiki secara rahasia di sana. Ya, dan gue udah tahu banget ini cewek yang berambut cuentel ini, Agnes Gibbonrat. Dia ngerasa ini emang sifatnya rada songong banget lah. Merasa
paling dicintai semua orang, tapi nyatanya banyak yang menolak. Kenapa? Ya memang gua tahu ini Agnes nih berubah jadi antagonis, karena Agnes itu yang gua tahu itu dia dimanipulasi sama Foundation. Makanya waktu itu gue udah bilang, karena 6 bulan yang lalu Agnes Gibenrat terlibat dalam kasus perampokan Strike Freedom Gundam yang asli bersama dengan pacarnya yaitu Leonard. Ya makanya itulah kejadiannya. Yap, ini adalah Mighty Strike Freedom Gundam. Ini momennya udah gabung dengan Proud Defender tadi. Tapi sayangnya ada beberapa partnya Strike Freedom yang hancur. Beam rifle-nya juga hancur. Terus bagian CPS rail kanon yang kanan ini juga rusak. Sama Kalidus beam kanon yang di perutnya ini juga hancur. Ya karena berhadapan dengan Black Knight Squad, Shiva miliknya Sura Serpentine. Dan untung diselamatin sama Atran dengan Zegok. Nah ini adalah gambaran Millennium ngedobrakin kapal perangnya musuh milik Foundation yang terakhir, yaitu miliknya Aura. Dan tujuan untuk menghabisi Aura dan anak buahnya juga. Dan ini adalah momen-momen terakhir di movie Gundam Seed Freedom. Gua udah tahu ini dari Yahoo Jepang, atau kalian bisa search di X atau di Twitter. Ini adalah salah satu gambaran dari kapal perang Millennium yang benar-benar jadi kapal main hero bagi semua kru di organisasi Kompas. Ya, di sini gue bisa bilang ini adalah aksi yang paling ngeri Destiny Gundam Spec 2. Jadi dia bisa bilang ngelibas semua musuh, ngelibas semua 4 Black Knight Squad, dan satunya itu yang ceweknya yang bernama Redelard yang Black Knight Squad yang warna kuning itu dihabisi sama Gelgoknya Hilda. Jadi Hilda berpindah ke Gelgok minusnya Luna Maria setelah Luna Maria beralih ke Impulse Gundam Spec 2. Nah ini gambaran Mighty Strike Freedom Gundam berhadapan dengan musuh terakhir yaitu Black Knight Squad Karura. Ini Kira bersama dengan Lacus Clan berhadapan dengan Perdana Menteri Orpe Lantau dan kekasihnya yang dikhianati yang bernama Ingrid Tradol. Jadi gue bisa bilang ini momen yang lumayan rada sedikit epic. Nah ini Destiny yang ngelibas 4 Black Knight Squad tadi, yang nyisain satu yang dibunuh sama Hilda demi balas dendam atas kematiannya krunya Hilda yang di Destiny yang pakai Dome Trooper itu, Herbert sama Mars. Jadi untung saja ini adalah momen yang dinamakan Climax Revenge. Jadi balas dendam dengan klimaks yang paling dinanti-nantikan oleh para fans. Karena kenapa? Nah, seperti yang gue ketahui, ini adalah momen yang dinanti-nantikan oleh fans. Karena fansnya juga lumayan suka sama Shin Asuka. Mereka juga pernah main game judulnya Super Robot War Series sama Another Century Episode R dan Episode Portable. Jadi bisa dibilang Shin ini udah semakin bersinar dan wah, jadi MVP. Makanya yang bikin keuntungannya semakin melejit ini gara-gara Shin ini. Destiny Spec 2-nya udah semakin OP. Lalu Shin juga hancurin Requiem dengan tangannya sendiri. Emang ini adalah benar-benar paling tidak disangka banget. Padahal seharusnya
Padahal seharusnya Shin ini harusnya jadi MC yang udah semakin ketat sama kental banget di Gundam Seed Destiny. Sayangnya Shin ini malah diampasin sama penulisnya, mendiang istrinya sutradara Mitsuo Fukuda. Karena waktu itu ya emang ada kasus, jadi kasus selingkuhannya Fukuda sama Shindo Naomi. Makanya jadi hancur. Sementara itu di Gundam Seed Freedom, Shin udah semakin OP dan bersinar. Ya, ini adalah gambaran-gambaran sampel. Ini adalah mancing untuk foto album dari tempat tinggalnya Kira dan Lakus. Jadi ini ketika momen-momen yang paling seru di serial Gundam Seed, dan bisa dibilang ini pas masa-masa remajanya Kira sebelum ada perang di serial Gundam Seed. Ini pas yang tengah nih, ini Kira dan kawan-kawannya. Ini mahasiswa pas berada di koloni Heliopolis. Terus yang kedua ini, yang kiri ini adalah momen masa kecilnya Kira sama Atran pas berusia 13 tahun. Itu pas di drama CD mereka lagi momen masa kecil mereka sambil ngerjain PR, bikin tugas apa, ngedesain komputer apa, ya itulah. Terus yang ini adalah setelah Mobile Suit Gundam Seed. Itu pas Kagali dan Lakus lagi masak, bikin kue bareng-bareng. Jadi itu setelah pasca series Mobile Suit Gundam Seed yang pertama. Ini visual artnya yang untuk movie. Nah ini dia, ini adalah momen-momen yang tidak disangka-sangka. Jadi ini ada atas, ini Sura berhadapan dengan Atran dengan Zegoknya. Dan Zegok berevolusi jadi Infinite Justice Gundam Type 2. Itulah hasil akhirnya. Nah, di sini ini momen Kira bertarung dengan Orpe dan Ingrid. Mighty Strike Freedom berhadapan dengan Black Knight Squad Karura. Nah, gue juga nonton Gundam Seed GP 2024 dan ternyata udah jelas-jelas banget. Grand Prix ini ternyata udah membawa banyak kejutan banget, dan ternyata ini adalah peringkat 3 terbaik dan terfavorit para fans Jepang, dan ini udah jadi bukti yang kuat. Dan peringkat 3 alhasil yang jadi fans kesukaannya adalah fansnya Shin Asuka pasti pada menyukai unit yang udah upgrade ini, Destiny Gundam Spec 2. Beneran ini pada suka banget dengan unit ini karena di movie-nya malah semakin OP sama jadi MVP. Terus yang kedua, ini adalah Mighty Strike Freedom Gundam. Nah, emang karena di movie Seed Freedom ini emang bisa ngancurin banyak musuh dengan sayap gelombang petirnya yang paling ngeri. Sama ada disruptor di bagian kepalanya juga ya. Dan ini emang paling epic moment pas ngelawan Black Knight. Itu pas Kira dan Lakus ngelawan Perdana Menteri Orpe sama Ingrid. Nah, terus yang peringkat pertama, yang paling legend, Freedom Gundam. Yang paling pertama ini, yang paling legend ini kenapa bisa dibilang jadi peringkat 1? Karena di setiap seri Gundam Seed sampai Gundam Seed Freedom ini benar-benar paling disukai fans seluruh dunia. Bahkan fans Jepang aja masih suka banget dengan unit yang paling legendaris seperti ini. Freedom Gundam dilihat dari desainnya benar-benar cantik dan
anggun memukau. Dilihat dari semua spek dari ini, inilah yang menyebabkan Freedom Gundam paling diminati banyak sekali fans. Apalagi waktu memperingati ulang tahunnya Gundam Seed di tahun 2022. Dan ini memang paling diminati oleh para fans sepanjang sejarah Mobile Suit Gundam Seed. Dan GP 2024 ini memang ditutup dengan momen yang paling mengagumkan, yaitu beberapa cuplikan spoiler dari movie Gundam Seed Freedom. Dan berikutnya bisa dilihat kalau Seed Freedom ini udah membawa banyak sekali kepastian fan yang ternyata tidak disangka-sangka bisa jadi kenyataan, yaitu scene yang menunjukkan aksi heroiknya berhadapan dengan Black Knight dan Foundation terus menghancurkan Requiem juga. Makanya fansnya juga pada menarik perhatian banget pada Gundamnya Sen, yaitu Destiny Spec 2. Jadi bisa dibilang Spec 2 ini adalah upgrade dari Destiny Gundam yang ternyata evolusinya semakin ngeri. Bisa keluarin Duke Particle sama katanya bisa keluarin jurus Kage Bunshin. Ini faktanya nih. Gua bisa lihat dari website Yahoo. Disney melakukan aksinya berhadapan dengan Black Knights. Ini bisa ngeluarin jurus Kage Bunshin juga. Bentar, ini yang Infinite Justice yang lawan Sura Serpentine, Atran yang lawan Sura. Nah ini dia jurus-jurus Kage Bunshin. Ini bisa keluarin banyak jurus ilusi, bahkan bisa keluarin bayangan kayak jurus Kage Bunshin gitu. Itu namanya Duke Particle. Jadi kalau kalian nggak tahu itu apa tuh Duke Particle, ini adalah tambahan energi nuklir. Duke Particle ini adalah tambahan energi nuklir yang dikembangkan oleh Insinyur Orb yang bernama Erika Simmons. Karena waktu perbaikan Destiny ini ada fitur yang ditambah meskipun persenjataannya belum diganti sama sekali. Dan setting ini berhasil mengalahkan semua Black Knight Squadron dan menghancurkan Requiem. Sehingga Destiny ini masih tahan lama energi, karena Destiny awal-awalnya memakai mesin nuklir bertemakan mesin atom. Jadi menggunakan mesin atom karena model numbernya juga berbeda. Dan ini cuplikan berhadapan dengan 4 Black Knight Squad sendirian. Karena dia tahu tembakan beam rifle aja nggak berkutik, tapi ternyata berhasil dengan menggunakan Destiny Spec 2 dengan railgunnya sendiri. Nah, ini adalah momen-momen setelah movie Gundam Seed Freedom. Ini setelah kreditnya gue nemu gambar seperti ini. Ini adalah momen bahagia dimana ketiga MC ini hidup dengan damai tanpa ada konflik berikutnya lagi. Nah, gue bisa lihat ini Kira dan Lakos berada di rumahnya sendiri, Pulau Akatsuki. Atran di sini pulang ke Orb, disambut meriah dengan Kagale. Nah, Shin dan Luna Maria ini berhasil membawa Agnes Gibbonrat pulang ke kru Millennium, disambut meriah dengan orang-orang dari Minerva yang merupakan Vino sama dan kawan-kawannya juga masih berada di movie serial ini. Dan ternyata mereka masih sanggup. Mereka udah pindah ke Kompas semenjak Shin dan Luna Maria udah berada di Kompas. Ya itulah efeknya dari movie ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Ini adalah post kreditnya. Ini Kira dan Lakos berada di Pulau Akatsuki. Ini sama kayak tempat tinggal di episode terakhirnya Gundam Seed. Di situ masih nyimpan Mighty Strike Freedom Gundam sama
Kira dan Lakus ini pas telanjang ini langsung udah dikasih kaos, udah dikasih pakaian juga. Jadi mereka bisa hidup bahagia tanpa ada gangguan apapun. Dan di situ, nah, bisa dilihat ini dua orang ini yang ngintai ini ternyata kemungkinan besar ini adalah orang tuanya Kira yang bernama orang tuanya Kira. Kemungkinan besar itu emang bisa dibilang orang tuanya Kira. Tapi ketika mereka udah lihat Kira dan Lakus pulang ke rumah dan berciuman di pantai itu, mereka berdua langsung dikasih baju. Ya udah, nggak usah ganggu persahabatan mereka berdua lagi. Ya udah gitu aja. Dan bisa dibilang ini mereka berdua ini kemungkinan besar ini yang dari jarak jauh dekat rumah ini adalah orang tuanya Kira. Orang tuanya Kira itu ibunya Kira ya. Ibunya Kira yang bernama Karedat Yamato dan ayahnya Kira yang bernama Halma Yamato. Mereka berdua masih hidup. Jadi terakhir aku lihat ibunya Kira itu ada di Gundam Seed Destiny episode 14. Jadi bisa dipastikan orang tuanya Kira ini masih hidup. Dan mereka masih setia banget menemani Lakus dan Kira beserta anak-anak panti asuhannya juga. Karena waktu itu ibunya Kira bersama Lakus itu pada itu tinggal di rumah bersama di Pulau Akatsuki sambil mengasuh anak-anak mereka di Pulau Akatsuki. Lalu berikutnya, ini tadi momen-momen pertama di Gundam Seed Freedom, scene dengan Immortal Justice Gundam. Nah ini Atran lawan Sura Serpentine. Ini yang Infinite Justice Type 2 lawan Black Knight Sword Shiva. Nah, Atran berhasil ngancurin Sura dengan pakai beam yang di bagian kepalanya juga. Namun sayangnya beam ini malah ngambil referensi dari film Ultraman Gaia. Dan satu lagi, Atran malah pakai mode pikiran kotor, Kagali mode mesum dan ngecium kayak gitu, langsung bikin semuanya ketawa kecewi. Dan itulah mode haremnya Atran muncul juga. Dan itu adalah mode nakal agar bisa ngalahin musuh. Dan ini emang sebelumnya emang terjadi juga di Naruto Shippuden ya, pas lawan Kaguya. Dan sumpah mode harem tersebut adalah mode yang paling ampuh. Karena itu adalah prinsip yang bisa nyelamatin dunia dengan cara-cara yang kotor. Sumpah, lawan musuh segede dewa aja bisa ngelawan, bisa pakai mode harem seperti itu, dan hasilnya buset. Sumpah, ini memang mode yang epic tapi kotor amat. Ya begitulah Atran. Dan ini adalah mode sesi akhirnya di bagiannya Atran. Di sini Atran kembali bertemu dengan Kagali di Pulau Orb, dekatnya pelabuhan militer. Di situ bersama dengan Strike Ruby dan Cavalier Ifritnya. Dan di situ ada Atran disambut dengan Kagali. Wow, di situ ada Mirialia, di foto juga sama Mirialia. Dan di belakangnya ada Sai Argyle. Sai Argyle ini adalah teman mahasiswanya Kira pas di Gundam Seed dan jadi kru Archangel selama sepanjang seri Gundam Seed. Dan dia ditemukan lagi di movie ini, yaitu lagi bekerja di daerah Orb, di militer Orb bersama dengan Mirialia. Dan dia bekerja ngawalin Kagali dan orang-orang dari Orb. Wow, disambut dengan meriah, apalagi jadi momen-momen yang paling nostalgia banget. Sumpah, ini bener-bener
Tidak disangka banget. Nah, sementara itu Shin dan Luna Maria, mereka berdua berhasil membawa pulang Agnes Gibbonrat. Ini Agnesnya merasa iri banget ngelihat Luna Maria sama Shin. Ya emang karena habis dikalahkan sama Luna Maria ya Agnes jadi rada iri banget, cemburu banget. Malah adu argumen juga nih, ada yang rada gitulah. Tapi gue nggak tahu kelanjutannya seperti apa, karena bakal ada rumor nanti bakal keluar movie baru lagi. Kalau nggak salah namanya itu adalah Mobile Suit Gundam Seed Justice. Ini masih sekedar rumor aja dari produser Gundam Seed yaitu Fukuda, karena movie ini masih berlanjut tayang di beberapa benua Eropa, karena masih ada jadwal lagi yang mau dirilis, belum lagi ada penjualan DVD-nya sama Blu-ray box-nya belum ada penjualan sama sekali, jadi beda banget, masih ada progres yang baru lagi. Jadi di sini kita bisa ngelihat ada krunya Minerva yaitu Vino dan kawan-kawannya di sini. Mereka menyambut kembali Agnes Gibbonrat setelah diselamatin sama Luna Maria. Di situ dilihat sama ada Hilda Harken juga yang anggota DOM. Merasa puas banget melihat mereka bertiga kembali lagi. Well, sumpah, tapi menurutku ya Luna Maria itu aja masih dekat-dekat sama Shin. Apalagi sejak tahun 2011 pengisi suaranya Shin dan Luna Maria udah saling menikah. Alhasil cinloknya pas di Final Fantasy 7 Crisis Core. Itulah masalahnya. Dan sekarang mereka masih saling support, masih hubungannya semakin harmonis, dan mereka sudah punya satu anak. Dan di masa depannya ternyata kemungkinan besar Shin dan Luna ini bakal dikaruniai 2 anak perempuan sih, nggak tahu. Sementara itu Kira dan Lakus ini nanti di masa depannya kemungkinan besar nanti mereka dikaruniai satu anak perempuan ya, namanya itu adalah Elnora Yamato. Ini sebatas rumor doang, jadi belum yakin secara resmi, karena kita harus nunggu movie selanjutnya seperti apa, apakah akan ada season 3-nya atau movie, yaitu sequel bertajuk Mobile Suit Gundam Seed Justice. Ya mungkin kayak gitu dulu sih sesinya, jadi gue bisa dapat beberapa gambaran-gambaran yang gue temuin di movie ini, dan gue cukup puas banget nonton ini baru sekali, tapi gue bisa dapat beberapa gambar screenshot, sama screenshot ini bisa jadi spoiler buat siapa aja yang belum nonton. Tapi itu bisa jadi spoiler alert juga ya, gue nggak tahu apa kelanjutannya, bakal ada progres lagi atau enggak, karena kemungkinan besar nantinya pas kemudian besok ya, kemudian kita nggak tahu nih keuntungannya bisa naik lagi nggak sampai 4,90 miliar yen atau sampai 5 miliar yen, karena setelah keuntungan itu semakin melejit, nanti film ini bakal mau ada rencana ditayangkan lagi di beberapa negara Eropa, termasuk Belanda, Swiss, Prancis, Finlandia, Meksiko juga, Amerika juga mau rilis. Kemungkinan daerah Swiss juga, Inggris juga udah, London udah ya. Ini kemudian ada beberapa negara Eropa yang mau rilis. Jadi ini ada listnya yang mau rilis di Eropa. Nah, kemudian gua cek-cek lagi di GundamKidsCollection.com, ada jadwal rilis baru lagi di beberapa negara, dan ternyata 352 bioskop ini bakal mau ada beberapa negara yang mau rilis lagi.
Jadi buat cek-cek dulu, Indonesia tadi udah ya 20 April dan rilis regulernya 1 Mei. Kemungkinan berikutnya ada lagi jadwal berikutnya di Eropa. Nah, di sini ada beberapa yang mau rilis lagi itu 15 antara tanggal 15 sampai 16 Juni, bahkan 15 sampai 23 Juni ini. Ini termasuk di negara Jerman, Swedia, Spanyol, Finlandia, Estonia, Latvia, Italia, Denmark, Islandia, Belanda, Austria, Swiss, Portugal, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Lituania, Serbia, Bosnia, Montenegro, Slovenia, Kosovo, Makedonia, dan Hongaria. Berarti ini bakal masih ada jadwal lagi karena planningnya film ini mau dirilis di Eropa ini pertengahan bulan Juni ini. Jadi mereka udah ngerilis beberapa infonya ke POM Anime ini, dan mereka akan ada berencana berdistribusi di Eropa ini untuk bisa dapatin keuntungan yang lebih gede lagi. Jadi itulah tujuan utamanya mereka sampai bikin distribusi ini ke 352 bioskop. Bahkan sampai ke beberapa 56 negara loh. Dan sumpah ini bisa jadi bikin semua penggemar berat Gundam Seed ini bisa semakin puas banget karena ada momen epic yang bakal ditunggu-tunggu oleh fans berat Mobile Suit Gundam Seed. Bener gak? Ya itulah masalahnya karena movie ini bakal masih tetap tayang terus bahkan distribusinya lanjut sampai ke negara Eropa sampai akhir Juni 2024. Jadi kita bakal nggak tahu nih akhir Juni ini bakal ada rilis Blu-ray box atau DVD, atau kemungkinan besar akan ada movie baru lagi. Kita lihat aja nanti. Bener nggak? Jadi begitulah, gue bakal menanti-nantikan momen ini juga. Bagaimana progresnya nanti di movie Gundam Seed Freedom ini. Karena nanti ini akan jadi momen yang bakal kita nantikan rilis videonya, rilis Blu-ray-nya bakal gimana. Akan ada pergantian efek screen-nya atau gimana, nanti kita bakal bikin analisa lagi nanti kapan-kapan lagi. Bener gak? Nah kayak gitu aja dulu. Kalau kalian suka video ini, suka pembahasan gue ini, jangan lupa like-nya juga, dan silahkan komentar aja di kolom video ini, jadi gue bisa baca satu persatu. Oke? Ya mungkin kayak gitu dulu. Dan jangan lupa share video ini ke sebanyak-banyak sosmednya biar bisa dapat banyak sekali ilmu yang kita peroleh selama ini. Ya, jadi kayak gitu aja dulu. Dan satu lagi, gue berhasil menangkap pesan moral yang ada di film ini. Pesan moral, dan ternyata itu dari Lacus Clyne. Apa itu pesan moralnya? Yang pertama itu apa? Manusia itu dilahirkan bukan berasal dari kepentingan individu atau kepentingan pribadi, bukan dari kepentingan politik apa saja, bukan dari kepentingan yang lain. Akan tetapi manusia itu dilahirkan berasal dari cinta dan kasih sayang. Makanya orang tua itu punya alasan melahirkan kita di bumi ini, yaitu melahirkan kita dengan rasa kasih sayang, dengan rasa cinta kita. Dan Allah juga mengajarkan bahwa dengan rasa kasih sayang ini manusia itu melahirkan manusia yang lain dan memberi rasa kasih sayang pada manusia lain, termasuk anak-anak kita. Jadi begitulah, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
memang mengajarkan rasa kasih sayang pada kita dan mengajarkan bahwa manusia itu dilahirkan berasal dari kasih sayang dan cinta dari orang tua kita, dan bahkan cinta dari sesama makhluk hidup yang lain juga, karena masih ada manusia yang lain masih melihat kita sebagai makhluk individu yang merupakan makhluk sosial. Terus yang kedua, ikatan dan persahabatan. Dengan ikatan dan persahabatan itu mereka tidak akan bisa hancur sama sekali, karena mereka punya persahabatan yang kuat. Kira dan Lakos adalah salah satu pair yang paling kuat, dan bahkan Kira, Atran, dan Shin, mereka adalah 3 main hero yang paling kuat dan paling support. Karena semenjak Kira bertemu dengan Shin di Gundam Seed Destiny episode terakhir, mereka bertarung bersama dan saling melengkapi. Dan itulah sebabnya Shin jadi MVP, belajar dari Kira. Dan alhasil itulah yang bagaimana Shin ini bisa berkembang sampai akhir. Ya, jadi kayak gitu dulu pesan moral untuk di movie Gundam Seed Freedom selama ini. So this is it. Thank you for watching guys ya. Kalau yang belum nonton ya simak aja video ini. Yap, alright. Thank you. Thank you for watching. See you later, dan berikutnya kita bakal bertemu di video berikutnya lagi. Oke? Bye bye. Tetap semangat ya.